masuk dalam ibadah syukur yang akan dipandu oleh Bapak Gembala sebagai beliau baik-baik sehat. Yang kedua bagi Tuhan.
syukur Bapak Tuhan saya juga hadir. Dia sudah hadir. Setelah kita pulang, dia menyertai kita pulang. Seperti kalau Bupati datang ke Bangladesh itu kita tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Gereja yang kuat, mandiri dan memuliakan nama Tuhan itu tema yang saya gabung tema dan subtema. Puji Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 13-14 ya, yang diberikan oleh panitia, kita baca bersama-sama. Galatia, Efesus pasal 1. Itu yang pertama itu dalam ayat 1 bilang itu harus berpadanan dengan panggilan Kristus. Jadi kita harus hidup sesuai dengan panggilan Kristus. Tuhan bagi kita dari kegelapan kepada terang. Berarti kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kalau sudah sebagai anak-anak terang, di mana ada terang kegelapan jauh? Kita kuat, kita mandiri, kita memuliakan Tuhan. Gereja yang kuat mandiri memuliakan Tuhan, dalam ayat 13 kita baca tadi, ialah gereja yang bertumbuh dewasa sampai pada kepenuhan Kristus. Artinya bahwa kita harus sama sempurna seperti Yesus. Itu tujuan Tuhan. Dan gereja yang mandiri kuat dan memuliakan Tuhan, ayat 15 bilang, gereja yang bertumbuh kuat, yang memiliki sifat, karakter, dan perbuatan yang sama seperti Tuhan. Artinya yang serupa dengan Yesus. Kalau kita sudah sama dengan Yesus, maka ayat 13 kita baca tadi 14, kita tidak gampang ombang-ambingan seperti anak kecil. Yang tawar gula-gula kita ikut, tawar uang seribu kita ikut. Kita tidak gampang ombang-ambing. Sekali kita bilang kita berdiri di atas fondasi ini dapat berganda, maka sampai Tuhan datang dan ini dapat berganda kita berdiri. Mau ajaran dari Yahudi datang ke agama-agama nenek moyang suku datang ke tidak. Kami sudah pegang ini dapat berganda. Maka kita pegang terus sampai Tuhan datang. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ada dua hal yang kita belajar pada saat ini terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi gereja yang kuat, mandiri dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, dalam subtema di atas itu ada satu kata kita garis bawahi, itu kata giat. Ya, giat. Berhubung sana, kata giat. Giat ini saya lihat dalam bahasa Indonesia kamus katakan giat sama dengan rajin, bergairah dan bersemangat dalam segala perbuatan dan usaha kita. Dan arti yang pertama, untuk menjadi gereja yang kuat, mandiri dan memuliakan nama Tuhan, ialah melayani Tuhan dengan giat, atau melayani Tuhan dengan bergairah, melayani Tuhan dengan semangat. Itu pertama. Roma pasal 12 ayat 11 bilang, janganlah hendaknya keyakinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 56 katakan, jadi berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu, semangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jeripayahmu tidak akan sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Titus pasal 2 ayat 14 katakan bahwa sebagai umat yang punya Allah yang telah diselamatkan karena anugerah Allah, maka kita rajin berbuat baik. Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Raja kita, dia pribadi yang semangat, dia pribadi yang rajin, dia pribadi yang bergairah dalam pelayanannya. Kalau kita baca kitab Injil di sana, kita melihat bahwa dia tidak pernah tinggal diam. Dia keliling dari kota ke kota, kampung ke kampung, desa ke desa. Saya berharap Pak Bupati juga begitu. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ya. Hari ini Bapak Bupati sudah jalan dari kota ke kota dan kampung ke kampung. Termasuk kita ke sini, saya pikir Bapak marah kita tidak mau datang, tapi Bapak sudah datang. Dua aja. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sampai naik gunung pun dia naik gunung. Menyeberang danau pun dia menyeberang danau. Tidak pernah tinggal tenang. Mau makan pun kadang tidak bisa, mau istirahat pun kadang tidak bisa. Sampai dia bilang begini, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat letakkan tempatnya. Tidak pernah bersantai, tidak pernah tinggal diam, tapi dia bekerja dengan bergairah, bekerja dengan semangat. Walaupun ada masalah, ada tawaran, ada tantangan, tapi tidak pernah dia mundur. Ketika mulai pelayanan 40 hari setelah dibaptis, berpuasa di padang gurun. Oh, dia butuh makan. 40 hari.
Hari ini saya harap selesai ibadah kita tidak usah makan, kita pulang. Sebentar antrian pasti kita bergerak itu gara-gara makan. Apalagi kalau tidak dapat, awas panitia. Ini 40 hari sudah tidak makan, dia lapar betul ini. Iblis tahu bahwa dia sudah lapar, dia perlu makan ya. Iblis bilang begini, kalau engkau anak Allah, rubah sudah batu jadi roti, supaya kau makan, kau kenyang. Kau lapar toh? Dia bilang Allah tertulis manusia bukan hidup dari roti, tapi dari setiap gimana yang keluar dari mulut Allah manusia hidup. Makan roti sebentar mati kok. Nenek moyang kamu makan roti surga tapi mati kok. Orang Yahudi 40 tahun nenek moyang kamu makan roti tapi mati kok. Makanya makan firman supaya jangan mati. Makan firman supaya kamu hidup kekal selama-lamanya. Amin. Iblis tawar dia, coba dia, mau jatuhkan dia, tapi dia tolak. Dia tidak mau. Dia bilang kerja saya bukan ikut kau, tapi apa yang Bapa rancangkan, apa yang surga dan mau kerja, itu yang saya kerja dalam dunia ini. Yohanes pasal 5 13-14 itu. Orang-orang Yahudi waktu makan kenyang itu mereka bilang, oh dia ini raja sudah. Kita anggap dia jadi raja. Begini dia mengundurkan diri dan pergi ke atas gunung lain. Karena tugas dia bukan raja politik, raja dunia bukan. Dia raja surga. Dia mau kerajaan Allah di bumi ini untuk selamatkan manusia dari penindasan iblis, penjajahan iblis, penjajahan dosa, dari hukum Taurat yang bikin manusia tidak bisa lepas dari hamba dan budak dosa. Dia akan menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Dia dicaci maki, dia diolok, dia diludahi, dia ditampeleng, ditampar, dimahkotai duri, disalibkan sampai disalib lagi masih diolok-olok lagi. Kalau kau anak-anak kau turun baru kami percaya. Tapi dia bilang, pekerjaan saya itu bukan turun dari salib baru kamu percaya. Pekerjaan saya itu saya mati di salib baru kamu percaya saya. Supaya kamu selamat. Kalau saya turun, semua manusia binasa. Dia bergairah, dia semangat, dia kerja. Dan kata terakhir Bapak, pekerjaan ini sudah finish. Sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Kemenangan Iman 209, wajibmu sesudah kau itu. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi panjinya, tunggunya hingga Tuhan datang dan kau nanti. Rajin-rajin bekerja. Hari ini kita terang ini. Kalau terang dunia secara rohani itu karena Yesus. Tapi terang secara fisik di kehidupan dunia yang ada hari ini secara fisik, ini karena satu anak itu. Waktu dia sekolah SD itu, ibu guru bilang, kau bodoh, kau nakal, kau pengacau, kau pulang. Jadi dipulangkan ke rumah. Mama bilang, ibu guru bukan anak saya yang bodoh, tapi ibu guru yang bodoh tidak bisa didik anak saya. Anak ini dia bergairah, dia tidak bisa tenang, dia bikin percobaan terus. 1 kali gagal, 10 kali gagal, 100 gagal, 1000 kali gagal, dia coba terus. Akhirnya dia dapat balon lampu ini. Karena ada gairah, ada semangat, tidak kecewa, tidak mundur, walaupun ditolak, diolok, difitnah, tidak mundur. Dia jalan terus, semangat terus. Akhirnya seluruh dunia Asia, Afrika, Amerika sampai Papua berlama di terang karena orang itu. Thomas Alva Edison. Haleluya, kita tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Melayani Tuhan dengan dia. Sekali waktu dia yang memberikan kepada kita. Ayat 16 bilang itu, Tuhan berikan kepada kita masing-masing itu kadar sumber daya untuk kita bertumbuh dan berkembang. Kita terima talenta dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita tidak kerja, Maranatha, Tuhan datang. Kalau kita tidak kerja, Maranatha, Tuhan datang dari negeri yang jauh, datang jemput kita di tengah dunia ini. Maka kalau orang yang tidak kerja, talenta yang tidak kerja, yang tidak semangat, tidak gairah, tidak kerja karena sakit hati, tidak kerja karena dia manusia, akhirnya undur, tidak kerja, tidak selesaikan tugas, mundur dari pelayanan, tidak mau selesaikan tugas, Tuhan datang dapat pukulan. Tapi kalau kerja, bahagialah engkau. Amin. Jangan lupa dinasti
kita. Kami bekerjalah, jangan pandang manusia, pandanglah Tuhan. Mata tertuju dengan dia yang sudah kerja sampai garis akhir, finish dengan pengorbanan luar biasa. Kita korban belum seberapa, jadi jangan suap-suap, jangan loyo-loyo, jangan mundur, jangan kecewa. Mari kerja pandang Yesus supaya kita kerja sampai selesai. Dengan bergairah, tanggung jawab pelayanan kita dalam hidup kita. Dari suami-suami yang bergairah. Jangan gairah lebih-lebih baru istri orang kita urus. Jangan. Uruslah istrimu bergairah. Uruslah anakmu bergairah. Uruslah suamimu bergairah. Jemaat-jemaat, uruslah jemaat bergairah. Penatua-penatua, uruslah jemaat bergairah. Seperti perintis-perintis kita yang masih ada Bapak di depan kita, Bapak-Bapak. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Perintis kita yang bekerja luar biasa bergairah. Karena ada Roh Kudus menolong, mengobarkan semangat mereka kerja. Maka kita ada hari ini jangan mau kalah dengan orang-orang Tuhan. Kita maju bersama Roh Kudus. Maka Tuhan akan mampukan kita kerja dengan giat sampai garis akhir kehidupan kita. Yang kedua, terakhir, giat sebanyak itu bersatu. Yang pertama itu menjadi gereja yang kuat, mandiri, memuliakan nama Tuhan, ialah harus melayani dengan giat. Yang kedua, melayani dalam persatuan dan kesatuan. Melayani dengan persatuan dan kesatuan dalam ayat-ayat firman Tuhan itu ayat 3 sampai ayat 6. Saya baca untuk kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing, terus sampai ayat 13. Sampai kita semua, ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi kita lihat ini ayat 3 sampai 6 satu sampai ayat 13 ya, satu. Berarti satu ini penting. Persatuan ini penting. Kesatuan ini penting. Itu berarti kita perlu melayani Tuhan dalam persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih pepatah katakan, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Bersatu kita menang, bercerai kita kalah. Bersatu kita maju, tidak bersatu kita mundur. Bersatu kita diberkati, tidak bersatu kehilangan berkat. Bersatu kita selamat, tidak bersatu kita binasa. Kalau kita ikuti di beberapa channel itu tentang dunia binatang, baik animal, planet, net geo dan lain-lain itu kalau mereka tayangkan tentang rimba dunia padang pasir, padang gurun, hutan rimba, itu biasanya ada binatang-binatang yang memaksa sesama binatang yang lain. Ada singa, ada macan, ada harimau, ada ular dan lain-lain, ada raja wali dan lain-lain yang memaksa binatang. Jadi kalau ada binatang yang dia keluar dari kumpulan jalan sendiri, itu jadi sasaran untuk diterkam, dimakan oleh harimau, singa dan ular atau raja wali atau burung lain. Entah induk anak ayam, anak atau kerbau atau sapi atau zebra atau binatang yang lemah yang lain. Itu kalau dia tinggalkan, tidak mau bersatu dalam kumpulannya, dia tinggalkan, itu jadi sasaran daripada binatang buas untuk kejar dia, tangkap dia, dan rabek-rabek dan makan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Alkitab katakan begini, kita harus waspada. Karena iblis itu jalan seperti singa yang teriak-teriak, mengaum-mengaum. Kalau ada celah, ada yang keluar persekutuan, lepaskan diri, tidak mau bersatu, itu gampang iblis datang dan makan. Itu berarti persatuan ini penting. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tidak pernah cerai-berai, tapi selalu bersatu. Waktu ciptakan dunia ini, ada di sana Allah Bapa, ada Roh Kudus yang melayang-layang, ada firman, semuanya jadi. Kita manusia, Tuhan bilang, mari kita jadikan manusia seperti rupa dan nama kita. Waktu penebusan kita di dalam dunia ini, tidak sendiri. Allah Bapa yang kudus dia datang, dikandung oleh Roh Kudus. Memulai pelayanan pun sama-sama, bukan jalan sendiri. Bapa juga menyertai, Roh Kudus juga menyertai. Roh Kudus datang pada hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta, hari yang kita peringati kemarin-kemarin itu tidak sendiri. Bapa yang utus dalam nama Yesus. Jadi Allah itu dia kerja itu sendiri-sendiri, tidak cerai-berai. Tapi kerja itu bergandengan tangan, era tidak pernah terpisahkan. Maka kita sebagai anak-anak Allah
yang telah Tuhan panggil, teguh selamatkan dan pelihara kita sampai hari ini. Maka kita punya cara kerja pun harus cara kerja seperti dia. Coba lihat di sebelah kiri kanan bilang begini, sobat, engkau penting bagi saya. Halo, pegang kiri kanan dan sobat, tidak perlu dia marga apa, dia usia berapa, dia pendidikan apa, dia kedudukan apa, tidak penting. Bilang saja begini, sobat, kau penting bagi saya. Amin. Karena kita ini penting bagi Tuhan, apalagi dari kita manusia sangat kita penting. Amin. Allah yang sempurna itu dikerjakan dalam kesatuan. Apalagi kita yang tidak sempurna, yang perlu kelebat. Kalau kita bilang, tidak perlu orang lain, itu tidak penting. Maka bukan mandiri kuat memuliakan Tuhan lagi, tapi mengecewakan Tuhan. Tuhan bilang, bah, kami ini bersatu. Kami kerja sama-sama. Kalau kamu kerja ikut siapa? Semua yang Allah ciptakan hari pertama sampai ke-7 sungguh baik, amat baik. Allah kuduskan dan Allah berkati. Tapi Kejadian 2:18 bilang tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Dalam keluarga jangan berdoa sendiri, jangan bekerja sendiri, kerjalah bersama keluarga yang lain. Di kantor, di semua SKPD, kerjalah dengan orang lain sama-sama di situ. Jangan kerja sendiri. Kau kata orang tak. Dalam jemaat apalagi harus kerja bersama-sama. Amin. Dan ini virus kebaikan ini dimulai dari Allah duluan. Lalu Allah mau dalam gereja itu pemimpin duluan. Kalau kita baca Efesus tadi, dia naik ke surga, itu dia bawa tawanan-tawanan baru berikan pemberian-pemberian. Ayat 11 bilang apa yang dia berikan? Ada berikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk bersatu memperlengkapi gereja. Jadi Allah duluan sebagai para pemimpin dalam jemaat, Allah bilang kamu duluan bersatu dulu. Kita ini kalau dua pendeta itu ada mereka yang bilang satu aku punya jadwal kota, satu tidak mau datang gereja. Betul gak ada? Ada mereka ini? Ada apa lain? Ada apa marah-marah toh? Kamu yang gembala-gembala bersatu, pendeta-pendeta bersatu. Kalau satu dapat jadwal khotbah, yang satu tidak mau datang gereja. Jangan datang gereja supaya waktu dia khotbah itu saya berdoa, Tuhan, teman saya sedang khotbah, teman saya sedang berdoa, teman saya sedang bersama, Tuhan berkati dia. Begitu. Amin. Bukan kita ini hati kita sedang tidak suka, dia lain, saya lain, kampung lain, beda lain. Tidak, kita semua ini satu. Amin. Dimulai dari pemimpin, maka semua jemaat. Ini virus kebaikan yang kita harus tularkan supaya keluarga juga jadi satu, gereja juga jadi satu, pelayanan juga jadi satu, rencana bersama-sama, kerja bersama-sama, salah sama-sama salah, benar sama-sama benar, maju sama-sama maju, mundur sama-sama mundur. Jangan kau itu karena kau. Padahal kita semua yang salah, orang lain kita salah-salah. Semua gereja itu bersatu. Kalau kita bergandengan tangan bersatu, maka kita pasti akan menang, kita pasti akan selamat, kita pasti akan maju, kita pasti akan kuat, kita pasti akan memuliakan nama Tuhan. Legenda Persipura itu Boas. Selasa kemarin Bapak Bupati di Bupati Kap dia datang, tapi saya tidak jadi nonton. Saya takut Bapak Bupati malah saya, jadi saya tidak datang. Tapi saya ikuti juga lewat media massa. Boas ini dia jago, bintang lapangan, selalu cetak gol terus. Seandainya dia bilang teman-teman lain, untuk pertandingan besok ini kamu semua diam, saya sendiri yang masuk lapangan, saya jaga gawang, saya jaga pertahanan, saya jadi penyerang, saya sendiri, kamu semua nonton saya saja. Itu 5 menit dia jaga musuh, itu sudah dia babak belur. Walaupun dia jago main, dia mau jaga gawang, mau jaga pertahanan, mau pergi serang, dia bingung. Musuh semua tembak atau serang. Kalau dia sendiri tidak bisa. Berarti hal bersatu ini dalam pelayanan kita kepada Tuhan hal yang penting. Amin. Kita minta Tuhan kasih kita roh persatuan dan kesatuan. Akhir zaman ini memang Alkitab sudah bilang kerajaan satu bangsa melawan kerajaan yang lain, satu bangsa lawan bangsa yang lain. Ini perpecahan di mana-mana, perang di mana-mana. Kita sebagai anak-anak Allah, cara Allah, sifat Allah, budaya Allah, itu yang kita bawa dalam pekerjaan kita, bawa dalam keluarga kita, bawa dalam pelayanan kita. Kita jadi pembawa damai.
Tadi kita nyanyikan Mas itu fokuskan ke pelayanan, padukan perbedaan, pelihara persatuan, berjiwa bersama dalam kekuatan dan seterusnya. Satukan visi dan iman. Jadi banyak tema-tema tentang kesatuan dalam mas gereja kita. Jadi mari kita umat ini di mana saja dalam jemaat kita. Jangan kita nyanyi lain baru bikin lain. Ya, orang bilang bicara lain bermain-main. Ya, itu tidak boleh. Kita nyanyi-nyanyi Allah kita begitu, mas gereja kita begitu, budaya kita pun harus begitu dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saya berharap bahwa dari Maranatha ini, sekali waktu ketika tiba hari Maranatha, maka tidak ada yang hilang seperti tadi. Jadi kita mari murah hati dengan Allah, karena Allah kita murah hati. Jangan pilih-pilih. Datang tempo lah sebelum jam ibadah seperti Pak Bupati. Mari, Allah murah hati, Allah tidak pernah pilih-pilih waktu dari kita. Kenapa sih hidup ini Allah yang kasih? Dia 8 tahun Allah yang kasih. Bukan karena kita hebat, kita yang 8 tahun. Semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu kita berharap dari 58 tahun, ulang tahun Maranatha ini. Kalau besok Maranatha terjadi, pintu belum tutup, kita semua sudah masuk dalam. Amin. Karena kalau terlambat datang, menyesal menangis, pukul dada, tidak ada harapan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Kita tunduk kepala. Bapak terima kasih. Yang terhormat kepada pimpinan Sekolah Tinggi Teologi STT dan staf Kabupaten Nabire, yang terhormat Kepala STA Tapioka, yang terhormat Kepala SMP PPG Kesema dan TK PPG Maranatha dan SD PPG Maranatha. Yang terhormat kepada panitia hari ulang tahun Jemaat ini Maranatha yang ke-58. Yang terhormat kepada Departemen Kaum Profesional, Departemen HAM dan Perdamaian di Tanah Papua. Yang terhormat kepada pimpinan biro-biro Klasis Nabire, yang terhormat kepada Domo Gereja Pionir Perintis, dan juga kepada kaum profesional dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan telah memberikan napas, tenaga, kekuatan, kesehatan, dan hari yang baik untuk kami boleh bertemu di tempat ini dalam rangka melaksanakan perayaan hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Kimi Jemaat Maranatha yang ke-58. Mari kita memberikan kemuliaan Tuhan. Gereja yang berlogo Injil 4 berganda, baik Gereja Kemah Injil Kimi Merdeka ini. Mari kita memberikan kemuliaan Tuhan. Gereja ini hadir di Teluk Cendrawasih sejak tahun 64. Pemerintahan Kabupaten Paniai Karel Gobay pindahkan di Nabire pada tahun 69. Sebelum pemerintahan ada, itu gereja sudah ada. Kehadiran Gereja Kemah Injil, gereja yang berlogo Injil 4 berganda di Teluk Cendrawasih tidak sia-sia. Karena Karel Gobay sudah menjadi bupati, orang yang ada di Gereja Injil 4 berganda. Hari ini bupati kita orang Injil 4 berganda. Mari kita bersama pergumulan yang sudah 50 tahun kita tunggu. Karena jabatan Karel Gobay 1972 dia sudah berakhir.
orang yang Injil 4 berganda. Orang Injil 4 berganda coba tidak dapat. Hari ini orang Injil 4 berganda susah banget orang Injil. Ini bagian dari air mata warga gereja Kemah Injil yang ada di Nabire, yang ada di Teluk Cendrawasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga merasa bangga. Bupati Kabupaten Nabire adalah pemuda gereja induk tahun 80-an. Mari kita memberikan aplaus. Kalau dia bukan bagian dari gereja ini Maranatha, tidak mungkin dia datang. Karena dia anggota jemaat dari warga gereja Kemah Injil, dia di luar tubuh kita. Mari kita memberikan aplaus. Bapak Ibu yang sedang perayaan hari ulang tahun yang saya kasih, gereja adalah mitra pemerintah, sehingga gereja Kemah Injil ini Nabire memiliki Maranatha memiliki visi yang holistik. Gereja ini telah membangun TKPG Maranatha karena SDPG Maranatha, tapi ada satu bantuan yang dikasih. Saya percaya mungkin ke depan lagi Tuhan akan berbicara kepada bupati yang ada karena anak gereja, anak yayasan SDPG. Bapak Ibu, di hari perayaan hari ulang tahun ini, saya hendak menyampaikan tema kita, giat dan bersatu, semangat dan bersatu. Kita harus jaga. Gereja adalah tubuh Kristus. Walaupun kita berbeda organisasi, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda marga, gereja adalah anggota dari tubuh Kristus. Maka kesatuan gereja dan keutuhan gereja sebagai warga Tuhan kita jaga dalam hal kita melayani, mewujudkan gereja yang mandiri dan sejahtera di tanah ini, lebih khususnya di jemaat Maranatha. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjawab gereja 100 tahun ke depan, dalam sambutan saya menyampaikan kepada setiap keluarga, hari ini bupati yang berasal dari gereja Injil 4 berganda sudah ada. 100 tahun masa depan kita harus urus anak-anak untuk menyiapkan bupati seperti hari ini yang ada di depan kita ini. Karena hari ini banyak anak-anak dibawa oleh minuman keras, narkoba, ganja. Orang tua tidak urus anak. Mama pergi sendiri, bapak pergi sendiri, anak juga pergi sendiri di rumah kosong. Dalam situasi dunia yang sedang berubah, dalam situasi dunia yang kita tidak sanggup menghadapi ini, sebagai bapak dan ibu, mari kita mengambil peran sebagai kepala keluarga yang baik dalam rumah tangga. Sebagai ibu-ibu, jadilah ibu rumah tangga yang baik dalam keluarga, dalam mengurus dan menyiapkan generasi masa depan yang penuh harapan. Bangsa masa depan kuat, gereja masa depan kuat ada di tangan anak-anak. Hari ini iblis tidak mau, iblis bekerja menghancurkan anak. Iblis dan kaki tangan iblis sedang bekerja merusak generasi. Maka gereja memiliki peran, keluarga memiliki peran. Visi dan janji 6 April itu 100 tahun gereja, ini yang kita sedang kejar. Maka orang tua memiliki program yang menyiapkan generasi masa depan menjawab 100 tahun gereja.
Gereja pun memiliki peran menjawab 100 tahun gereja. Agar ada presiden, ada bupati, ada pemimpin yang hebat lebih dari kita masa depan. Mari kita memberikan kemuliaan kepada Yesus. Bapak Ibu dan saya kasih, di hari perayaan hari ulang tahun ini, saya mengajak kita juga untuk mengatur waktu. Jangan kita sia-siakan waktu. Kita harus bikin segitiga. Bagaimana di rumah, berapa jam saya harus ada di rumah untuk melayani suami, melayani istri, melayani anak. Berapa waktu saya ada di rumah Tuhan untuk menerima berkat dan urapan Tuhan. Berapa waktu saya harus di tempat profesi, tugas saya harus ada. Jangan lepas gereja, rumah Tuhan. Jangan lepas keluarga atau lembaga yang Tuhan bangun dan taruh di bumi ini. Jangan juga lepas profesi, tugas dan tanggung jawab sebagai kepercayaan Tuhan untuk melayani masyarakat, melayani keluarga, melayani tempat di mana kita kerja. Sebab ketika kita kerja dan melayani, apapun yang kita buat itu, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, itu menyertai kita menuju ke Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja ini kalau keluarga kita sudah jaga, maka kita sudah bagi waktu, mungkin kita bisa menyiapkan masa depan. Tema hari ini dan khotbah hari ini menjadi perenungan bagi kita. Bapak Ibu sedang perayaan HUT yang berbahagia. Pada hari ini kita semua ada dan berbahagia hari ini karena Tuhan sudah menolong kita dan menyertai kita di hari ini. Maka dalam pelayanan kita dan tugas kita ke depan itu kita tetap semangat terus melayani sambil kita menantikan bunyi sangkakala. Bapak Ibu serta seluruh sedang perayaan yang berbahagia. Gereja adalah mitra, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus melayani sungguh-sungguh di dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan kasih, agar kita menjaga keutuhan dan kedamaian, lebih khususnya di dalam hidup berjemaat. Akhirnya atas nama pengurus jemaat ini, Maranatha menyampaikan terima kasih kepada pionir perintis yang sudah memulai gereja ini sampai gereja ini ada sampai hari ini. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja secara maraton dengan tidak terasa. Mari kita memberikan aplaus untuk panitia yang sudah bekerja secara maraton. Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah hadir mengunjungi di sini. Di tahun 1985-86 saya anak seorang ibu di Sumatera. Amin. Hari ini kita rayakan ulang tahun yang ke-58. Kalau 58 tahun itu berarti sebelumnya daripada kita sekalian ada orang lain berkarya. Ada orang lain berkarya sehingga hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-58. Ketika hari ini kita berkarya, maka kita juga akan disebut sebagai perintis suatu ketika kita berkarya. Saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan memberikan waktu untuk kita berkarya untuk demi kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika pada saat saya masa kampanye, saya datang ikut beribadah di sini, para hamba-hamba Tuhan, pengurus jemaat doakan saya di depan timbangan ada ini. Ternyata doa daripada Bapak Ibu sekalian, Tuhan menjawab. Sehingga hari ini saya datang ikut ibadah untuk HUT yang ke-58 bersama jemaat Maranatha di sini karena
doa daripada dukungan doa daripada Bapak Ibu sekalian dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika tadi kalau kita mengetahui persis, karena saya orang gereja Kemainjil, sehingga perkembangan gereja Kemainjil saya tahu persis bahwa di Papua ini berbagai denominasi keagamaan masuk. Mereka yang GKI, misionaris masuk melalui Pulau Mansinang dan penginjilan tersebar sepanjang Teluk Cendrawasih. Mereka yang Katolik, misionaris Katolik masuk di Kokenau dan perkembangan gereja Katolik ke pantai utara, selatan, Pantai Merauke dan pegunungan masuk melalui Kokenau. Tetapi kita gereja Kemainjil ini masuk melalui Muara, Kaliawai dan Pantai Unda, dan masuk ke dalam Paniai dan kemudian tersebar wilayah pegunungan Lapago, Wamena, tersebar sampai turun daerah Kamu, Mapia, Kiai, sampai gereja Kemainjil lebih besar ke daerah Suku ini atau wilayah Lepago. Ketika tadi adik saya Waipa, dia pengacara di sini, Pak Yuriten ada di sini, Pak Yakob ada di sini. Kami ini orang-orang daerah kawasan Omo. Tetapi kalau ketika kita ini ambil berserat di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan maupun pemerintah, itu berarti orang-orang yang dulu bina kita itu sudah sukses bagi mereka yang berada. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang turut berkarya ketika anak-anak atau cucu daripada mereka ada di sini. Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan, jelas bahwa kita ini menanti dua hal. Yang pertama itu kapan Yesus kita sedang menanti. Yang kedua, kapan Yesus panggil saya. Biar umur saya tua atau muda masih kecil, Tuhan katakan bahwa hari ini umur kamu sampai di sini sekian. Kita harus siap gerak komandan, kami siap pulang. Itu berarti kita ini semua umat manusia menanti dua hal. Kapan Yesus datang dan kapan Yesus panggil saya. Selagi kita menanti dua hal ini, saya ajak kita sekalian, marilah kita berkarya. Kita berkarya mulai dari keluarga. Tadi Pak Kepala Jemaat Pendeta Jomen sampaikan bahwa tugas dan fungsi utama adalah membina keluarga. Itu sangat penting. Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat kondisi Kabupaten Nagire ini sangat luar biasa kota ini. Kota sentral seperti Nagire itu ada di Jayapura, ada di Merauke, ada di Wamena, ada di Biak, itu kota-kota sentral. Ketika ada bicara masalah kota sentral itu segala sesuatu baik atau buruk, itu semua ada di sini. Saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian jemaat Maranatha yang saya kasihi, marilah kita membina keluarga dengan baik. Tuhan akan lindungi kita sekalian. Jaga keamanan kita di mana kita ada. Jaga kebersihan mulai dari rumah kita. Menciptakan kota ini karena kota ini diciptakan Tuhan juga untuk anak cucu kita di depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mulai SD sampai tahun 1992 saya sekolah di SD Jepeteri di Tengah. Ketika tadi Pak Yati Baik ada cerita-cerita dengan saya bahwa di sini sudah beberapa tahun lalu sudah kita SD, tetapi ada mengalami kesulitan dengan masalah gedung. Hari ini sudah saya tahu bahwa ada gedung atau sekolah maka itu saya akan perhatikan untuk bangunan gedung sekolah.
pemerintah. Saya pesan kepada para pengurus Kelasi, setiap gereja itu kita harus siapkan satu kotak untuk kotak jadi PGI. Karena sekolah ini tugas dan tanggung jawab kita tidak terlepas daripada uluran tangan gereja. Karena ini yayasan untuk gereja. Kita pemerintah sebagai mitra kita membantu segala sesuatu, tetapi tanggung jawab ini karena ini yayasan di bawah gereja, maka gereja harus bergerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita bertarung pilkada di Kabupaten Nagiri, orang banyak cerita bahwa Besar Madai tidak mampu, tidak akan buat sesuatu dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa ketika saya mengandalkan Yesus di dalam hidup saya, maka Yesus siapkan orang-orang yang pintar, hebat-hebat untuk membantu saya untuk mengisi pembangunan tempat ini. Kabupaten Nagiri ini dari bupati pertama Karel Gobai sampai terakhir saya tahu Kabupaten Nagiri ini sudah bangun. Hanya saya melihat sesuatu yang orang tidak pernah pikirkan dan tidak pernah bangun. Ketika Tuhan kasih buka mata dan juga kasih pikiran, kasih hikmat, maka tidak saya akan coba bangun sesuatu ini. Satu hal, setelah saya lantik, ini sekarang sudah sekitar 8 bulan untuk dalam pemerintahan saya. Sehingga beberapa waktu lalu dari suku Awe ini ada sekitar 17 orang saya datangkan supaya mereka harus sekolah. Kalau kita ketika Yesus berangkat ke surga, pesan Yesus kepada 12 murid bahwa firman ini sampaikan mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ujung dunia. Kalau ujung dunia ini kalau seperti bola, maka bola itu tidak ada ujung karena dia bola. Tetapi saya renungkan bahwa ternyata ujung dunia itu suku-suku literasi termasuk Awe yang ada di Kona. Sehingga mereka ini harus saya siapkan untuk suatu ketika mereka jadi bupati, mereka pendeta hamba-hamba Tuhan besar, itu berarti firman Tuhan sebersampai di dunia akhir zaman itu akan nanti. Hari ini anak-anak Awe saya sudah datangkan dan mereka sedang sekolah. Saya ada titip di satu tempat. Kemudian saya sudah siapkan tanah, tahun depan saya akan bangun bersama sedikit untuk mereka. Untuk mereka sekolah. Bapak Ibu, jemaat Getsemani, jemaat Maranatha ya, dan saya kasih. Saya beberapa waktu lalu, saya ada jalan ke daerah Yamuk. Itu tahun 2016, saya juga alami satu gereja di Yamuk. Saya pergi ke sini, ternyata bahan bangunan di sana itu orang Yamuk jual. Tetapi ya, saya komitmen bahwa gereja tersebut itu besar saya akan bangun. Ini daerah-daerah satu yang kita harus perhatikan. Komitmen saya bahwa marilah kita mengunjungi atau jangkau daerah yang belum terjangkau. Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, tidak dimental sedikit karena di dalam kebijakan pemerintahan beberapa tahun ke depan, saya juga libatkan jemaat Maranatha juga turut berperan di dalam kebijakan pemerintahan. Saya tidak mengisi jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan pun ada jemaat Maranatha yang turut bantu saya. Maka itu hari ini saya buat, apalagi para umat dan percaya kepada Tuhan pasti akan topan dengan doa di dalam kebijakan pemerintahan. Ketika kalau kita ini memiliki Yesus di dalam kehidupan kita sekalian, entah kita haus, entah kita lapar, entah kita sakit, karena Yesus ada di dalam kita, maka segala sesuatu itu tidak akan tertusuk di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu, saya naik pesawat dari Timika menuju Jakarta. Saat itu cuaca tidak baik. Di samping saya ini ada orang China satu, orang Cina. Di dalam laptopnya saya perhatikan lirik mata sedikit.
ternyata dia macam tulis sesuatu karya ilmiah, tetapi dia tulis ini ada orang mati atau meninggal Yesus di Betlehem ketika Yesus lahir. Nah, setelah itu dia tutup laptop, dia tanya saya, Bapak dari mana? Saya bilang, saya dari Madrid. Apa Kristen? Ya, saya Kristen. Lalu saya balik tanya orang Cina itu, Bapak agama apa? Nah, saya tidak ada agama. Tapi kenapa ada tulis tadi tentang kelahiran Yesus? Nah, ini saya sedang televisian. Dia balik tanya saya, itu orang Majus datang dia bawa benda itu satu emas, kemudian dan murah. Apa bisa cerita sedikit tentang arti daripada tiga benda itu, Pak? Saya bingung lagi, karena saya tidak pernah tahu tentang tiga benda itu. Tapi saya sampaikan begini, sama orang Cina, Bapak, sedikit-sedikit kalau saya tahu, itu kalau emas, itu sesuatu benda yang tidak pernah berkarat. Biarpun emas itu kita kasih tenggelam di dalam laut 10 tahun pun dia tidak berkarat. Itu berarti orang yang percaya kepada Yesus hati harus seperti emas. Siapa dia yang tidak berkarat di hadapan Tuhan surga yang ini? Lalu kemenyan itu apa di tangan saya? Nah, itu kemenyan itu sesuatu minyak yang mau harum di antara semua minyak yang ada di dunia. Jadi siapa dia yang mau harum di hadapan Tuhan surga dia pun. Kalau mau itu apa dia kasih tahu saya lagi. Oh, itu sesuatu benda yang licin kelihatan itu licin bagus, mulus. Jadi di hadapan Tuhan siapa dia licin mulus ya surga dia punya. Entah betul atau tidak, yang penting saya yakinkan dan menurut saya betul kan dia yang. Setelah itu kami sampai di atas kapal, pesawat goyang. Saya takut. Saya takut sedikit dan ketarik kami saya. Kami saya takut. Ya saya takut betul. Saya takut juga kalau pesawat goyang. Tapi kami saya cerita bahwa itu orang yang memiliki Yesus itu kita mati di udara, kita mati di laut. Itu orang itu ngangkut. Kami saya takut. Sebalik kami saya, kasih tahu saya. Terus yang kedua dia sampaikan pesawat, kalau saya bilang takut, karena pesawat goyang itu karena pesawat itu masih hidup. Kalau tidak goyang pesawat mati. Setelah kami sampai Jakarta, dia minta nomor HP saya. Hari Minggu dia WA saya. Bisa posisi di mana? Saya bilang saya hotel. Mau ikut ibadah di mana ini hari Minggu? Setelah itu saya bilang lah, saya mau ikut ibadah di gereja mana yang saya pergi itu berhenti cari yang terdekat. Begitu kami sekarang begitu, saya diajak oleh ada teman di daerah Salapakali. Jadi kalau saya bisa merapat, ternyata dia ini salah satu hamba Tuhan di gereja Tiberias. Dan dia ceritakan tentang ada 3 benda. Dan dia bilang menurut dia bahwa itu betul. Tapi orangnya tinggi. Kalau pesawat disampaikan ke saya, kalau orang seperti kami tinggi duduk di dalam pesawat itu sedikit tersiksa. Saya bilang, Pak Yesus itu lebih tinggi dari kamu. Jadi kami dialog perjalanan ini, ternyata ini salah satu hamba Tuhan yang dia sudah berkomitmen bahwa akan membantu anak-anak kita yang dari daerah Koronai beliau berkata sama salah satu hamba Tuhan sebentar ini sedang berperan bersama dengan saya suku-suku anak-anak daerah suku Malaysia kami sedang. Bapak Ibu sekalian, Madinah ini terdiri dari 15 distrik. Jadi suku Malaysia ini suku berhasil yang ada di daerah Koronai, daerah yang belum terjangkau. Hari ini kami sedang konsentrasi. Beberapa waktu lalu kita lengkapi juga untuk aplikasi satelit HP ya kita bisa komunikasi di daerah ada orang lain turut berkarya dan berperan untuk membangun. Saya tahu bahwa jemaat ini jemaat pertama gereja tersendiri wilayah ini. Tadi dalam sejarah sampaikan bahwa jemaat yang lain itu mulai dari Maranatha berkembang semua negeri.
Dan juga itu saya tahu pasti. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-58 lagi. Benar Maranatha. Tapi pertama ini tahun 2022 setelah saya ini hari ini saya miliar untuk familiar. Ini tahap pertama tahun 2023 dengan bantuan pertama Alangga bergerak jalan dulu. Nanti tahun 2023 peraturan dan umum saya, tapi saya akan ikut ibadah lagi di sini. Bapak Yakob dengan Bapak Yatika yang dulu orang proposal ke saya nanti ke depan di sini. Tapi ini uang 1 miliar ini untuk tahap awal maju dulu. Setelah itu nanti perkembangan selanjutnya kami. Bapak dua langkah awal maju, tapi pesan saya jangan sampai terjadi peristiwa seperti dalam Nias dan Sapira. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.